Pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dari sahabat Abu Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Darda, dia seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awalnya beragama Nasrani, kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau masuk Islam. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwaza alaihimus syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Dari Abu Darda, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari sebuah desa atau sebuah perkampungan yang dihuni oleh tiga orang. Lalu la tuqamu fihi mushalah, tidak didirikan di tengah-tengah mereka itu salat berjamaah, illa qad istahwaza alaihim syaitan, kecuali syaitan akan menggoda mereka atau mengalahkan mereka sehingga mereka dikuasai oleh syaitan. Lalu pesan Nabi, fa'alaikum bil jamaah, kalian mestilah berjamaah. Nah, kemudian apa sebab? Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena serigala itu hanya akan memangsa kambing-kambing yang terpisah dari kawanannya. Nah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya dalam sebuah perkampungan mesti ada sholat berjamaah. Maka oleh para ulama, sebagian mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah di sebuah perkampungan itu fardu kifayah. Kalau tidak ada, semua orang yang ada di tempat itu berdosa. Wajib ada suatu sholat berjamaah di sebuah perkampungan. Minimal kalau dalam hadis ini disebutkan 3. Sebagian mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu ada sunnah, bukan fardu kifayah. Tapi jumhur menyebutkan hukum sholat berjamaah di sebuah tempat itu adalah fardu kifayah. Walaupun ada juga yang mengatakan itu sunnah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ma min salasatin fi qaryatin wala badwin, disebutkan hanya 3 orang saja. Tidak ada 3 orang yang mendiami suatu perkampungan atau sebuah desa. Kan disebutkan 3. Apakah ukuran suatu sholat dikatakan berjamaah minimal 3? Tidak juga begitu. Para ulama tidak memahami bahwa minimal melaksanakan sholat jamaah adalah 3. Tidak. Tapi penyebutan 3 ini karena untuk penekanan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Minimal sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang. 1 orang imam, 1 orang makmum. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang lain dari Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah, hadis sangat panjang. Inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Sesungguhnya salat seseorang bersama orang lain itu lebih baik baginya daripada salat dia sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajuli azka min salatuhu ma'ar rajul, dan salatnya bersama 2 orang, 3 orang bersama 2 orang berarti dia 3, lebih baik daripada salatnya hanya bersama 1 orang. Wa ma kasura ahabbu ila Allah ta'ala, dan lebih banyak akan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala.
Berarti dalam sholat berjamaah yang paling baik itu yang paling banyak. Maka kita sebetulnya boleh kalau ingin mencari tempat atau masjid yang jamaah paling banyak boleh. Tapi dalam mazhab Hambali syaratnya mesti masjid atau musola yang ada di tempatnya, kalau dia meninggalkan tempatnya, sholat berjamaah tetap ditegakkan. Tapi kalau seandainya dia tinggalkan sholat berjamaah di tempat terdekatnya, lalu tak ada lagi makmumnya, tinggal satu orang imam, maka dia tak boleh pergi ke tempat lain. Karena mesti menjaga di tempat dia itu mesti ada sholat berjamaah. Nah, dalam hadis Ubay bin Ka'ab tadi, kata Ubay bin Ka'ab, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha." Suatu kali kami pernah sholat bersama Nabi, sholat subuh. Lalu setelah sholat itu Rasul biasanya tidak langsung pergi meninggalkan sahabat. Dan sahabat biasanya sebelum imamnya bergerak pergi, mereka tak mau pergi. Sebelum Rasulullah meninggalkan tempat itu, mereka tak mau pergi. Kalau kita kan sekarang berbeda. Gitu. Kalau dulu dah adab sahabat kepada Rasul begitu. Sebelum imamnya pergi, mereka tak mau pergi. Tapi apa yang dicontohkan dari Rasul sebagai imam, setelah sholat itu dia menghadap kepada makmumnya, dia katakan, "Qul asyahidun fulan?" Si fulan mana? Si anu mana dia? Nah, dia absen ditanyakan oleh Rasul. Nah, dia ulang 2 kali, asyahidun fulan? Si fulan mana? Si fulan mana? Itu sebagai imam. Ini luar biasa sekali pelajaran yang bisa diambil dari bagaimana Rasul mencontohkan sebagai seorang imam. Di sini terlihat sebetulnya beliau bukan hanya mengimami dalam sholat berjamaah saja. Maka seorang imam itu seharusnya mengenal siapa jamaah-jamaahnya. Sehingga setelah sholat menghadap jamaah, si fulan mana? Kalau dia tak ada, ayo kita jenguk sama-sama. Terjalinlah hubungan ukhuwah yang kuat. Jangan sampai di sebuah masjid berjamaah terus, tapi jemaah satu dengan yang lain tidak saling kenal mengenal, tidak saling sapa menyapa. Maka dimulailah dari imam. Imam, si fulan mana? Kalau sakit jenguk. Kalau dia ada halangan, selesaikan halangannya. Kalau dia mesti dibantu, bantu. Kalau dia meninggal, diselenggarakan agar tahu. Jadi semua saling kenal mengenal. Dimulai dari imam. Makanya dari awal memulai sholat berjamaah, Rasulullah mencontohkan kalau ada saf yang tak lurus, maka dia dengan tegas meluruskan. Tidak langsung memimpin sholat berjamaah. Tapi perhatikan dulu jamaahnya sudah lurus atau belum. Yang di belakang sudah maju atau belum. Kalau belum, jangan mulai dulu. Suatu kali ketika para sahabat sebagian sudah masuk dalam saf, sebagian belum. Kata Rasul, taqaddamu, ayo cepat maju. Fatimmu man ba'dakum. Yang belakang cepat maju, yang belakang susun saf cepat. Begitu Rasulullah melakukan dia sebagai imam. Baru setelah semuanya lurus, di belakang sudah selesai safnya, baru Rasul memulai sholat berjamaah. Bukan langsung memulai tanpa perhatikan makmum. Oleh karena itu seorang imam juga harus memperhatikan keadaan makmum sudah siap atau belum, sudah lurus atau belum. Maka imam itu memang itu mesti ditunjuk. Tapi tetap yang menjadi prioritas utama seorang imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling aqra' terhadap kitabullah. Nah, kembali kepada hadis tadi. Berdasarkan hadis Abu Daud yang lain tadi, salatul rajuli ma'rajuli azka min salatihi wahda. Kalau begitu, jumlah salat berjamaah itu minimal 2. Ini juga dicontohkan dalam hadis-hadis yang lain. Ketika suatu kali Rasul bersama sahabat selesai melaksanakan salat asar, semua sudah selesai salat, tiba-tiba datang seorang sahabat yang terlambat. Dia tidak mendapatkan sholat berjamaah bersama Rasul. Dia terpaksa dia sholat sendirian.
Dia sholat sendirian. Melihat itu Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin bersedekah untuk temannya ini yang terlambat tadi? Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Bagaimana caranya? Jadilah kamu jadi makmumnya. Padahal sahabat ini sudah melaksanakan sholat asar berjamaah bersama Nabi. Rasul suruh lagi, kamu ulang sholatnya. Nah, jadilah makmumnya. Kalau dia tetap sendirian, dia hanya mendapat sholat sendirian. Kalau ada jamaahnya, dia mendapat 25 atau 27 kali lipat. Itu artinya bersedekah. Lalu bagaimana dengan sahabat yang sudah sholat tadi? Nah, ini dia dihukumi melaksanakan sholat sunat. Sholat sunatnya namanya oleh para ulama sholat i'adah, mengulang. Nah, mengulang sholat itu boleh. Nah, jadi dari situ pun nampak bahwa minimal sholat berjamaah itu dilakukan oleh 2 orang. Adapun penyebutan 3 tadi seolah-olah ada kias aula di sini. Jadi 3 saja mesti melaksanakan sholat berjamaah, apalagi 2 lebih ringan lagi. Tentu lebih kuat lagi perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Semakin ramai, semakin baik. Nah, karena wa ma kasra ahabu ilallahi ta'ala. Dan lebih banyak daripada itu Allah lebih cintai. Kalau begitu semakin ramai maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat berjamaah itu. Maka senantiasalah kita ajak keluarga, ajak tetangga, ajak teman-teman kita meramaikan sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian dalam hadis tadi, dalam sebuah perkampungan, fi qaryatin wala badwin, perkampungan atau dalam sebuah desa, itu mesti ada yang menegakkan sholat berjamaah. Ukurannya, kalau desa itu terlalu luas, maka mesti ada masjid atau tempat yang bisa terjangkau oleh semua orang. Semua orang tempat itu. Kalau seandainya tak terjangkau lagi, berarti mesti membuat sebuah tempat sholat lagi atau masjid lagi. Nah, kalau di tempat kita mendirikan sebuah masjid, rumah ibadah itu ada aturannya. Ada dalam peraturan Menteri Agama dan Dalam Negeri tahun 2006, dalam SKB 2 Menteri. Itu untuk mendirikan rumah ibadah. Ada 90 pengguna, kemudian disetujui oleh 60 orang. Nah, ini disampaikan dalam SKB 2 Menteri. Nah, lanjutan hadis, apa ancamannya kalau di sebuah kampung desa tidak didirikan salat berjamaah? Illa qad istahwaza alaihimus syaitan, kecuali syaitan akan istahwaz, menggoda, bisa menguasai mereka. Bukan berarti menguasai fisik, menjadikan mereka kesurupan, bukan itu. Tapi hati akan terasa berat untuk dekat kepada Allah. Inilah sebetulnya azab. Hati akan malas untuk melaksanakan sholat. Itulah sebetulnya azab. Hati akan sulit untuk bersosial, kurang kesadaran untuk saling tolong menolong. Itulah yang menjadi istahwaza syaitan itu. Kalau sudah tidak lagi peduli dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan orang-orang dekat di sekitar kita, itu sudah dikuasai oleh setan. Maka untuk menghilangkan semua itu, agar hati kita jangan menjadi hati yang malas untuk beribadah kepada Allah, karena itu hukuman yang sebenar-benar hukuman itu adalah kemalasan dalam beribadah, sulit untuk mengembalikan. Maka lawan dengan cara laksanakan sholat berjamaah. Paksakan diri untuk sholat berjamaah. Sempurnakan ibadah yang satu ini. Karena ibadah yang terbaik, yang paling mulia, yang pertama dihisab, itu adalah ibadah sholat. Oleh karena itu pesan Nabi, fa'alaikum bil jamaah. Kata Allah biasanya menunjukkan kewajiban. Nah, biasanya, tapi tidak hanya cukup memperhatikan kalimatnya saja. Di sini menunjukkan perintah yang sangat tegas, yang kuat dari Rasulullah, hendaklah kalian selalu berjamaah. Bukan hanya sekedar berjamaah dalam sholat, tapi juga jemaah di luar sholat. Dalam kehidupan sosial kita, hendaklah kita selalu berjamaah, saling tolong menolong, saling menasihati. Kalau ada yang keliru, nasihati, luruskan kembali.
Kalau yang ditegur jangan merasa kecil hati, jangan merasa mendongkol, tapi anggaplah itu sebagai karunia Allah kepada dirinya yang telah meluruskan. Itulah kelapangan hati yang akan muncul dengan berjamaah. Kalau tidak berjamaah maka wajar banyak terjadi kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang tak baik di tempat itu. Kuncinya memang dibangun dari berjamaah. Maka Rasul perintahkan fa'alaikum bil jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Karena sesungguhnya, nah ini namanya isti'arah atau kias, kata kiasan, perumpamaan. Karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memangsa, yakul, memakan atau memangsa minal ghanam, dari kambing-kambing al-qasiyata, yang terpisah, terpencil, tidak berjamaah bersama kawanan-kawanan kambing itu. Inilah Bapak dan Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah bermanfaat. Nasr minallah ya fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.